Shalom saudara, di kesempatan ini saya Gembala Sidang GBT Kristus Alpha Omega bersama dengan tim Gembala dan pengurus gereja mengucapkan selamat tahun baru. Dan tema kita kali ini adalah bertekun dalam pengharapan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang telah melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Berbagai membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menikmati penjabaran dari pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan dalam urapan Roh Kudus dan kekuatan dari Roh Kudus memberkati setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bertekun dalam pengharapan. Apa arti dari kata pengharapan, saudara? Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu berarti sesuatu yang atau dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Nah saudara, setiap kita pastilah selalu mengharapkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati Tuhan, panjang umur, dan banyak harapan-harapan lain yang tentu kita inginkan, kita dambakan. Namun kenyataannya saudara, tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tak seperti yang kita kendaki, tak seperti yang kita harapkan. Namun satu hal saudara, agama Kristen adalah agama pengharapan. Berarti setiap orang Kristen punya pengharapan. Dan harapan Alkitabiah tidak dapat terlepas dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya iman, otomatis kita punya pengharapan. Sebenarnya, dengan kata lain, kalau orang yang tidak punya pengharapan, dia orang yang tidak punya iman. Nah saudara, pernahkah kita bayangkan kalau kita hidup tanpa pengharapan? Mungkin kita punya gelar, punya status yang luar biasa, harta kekayaan kita. Tapi saat itu semua tak lagi bisa diandalkan. Apalagi yang kita bisa pegang. Saudara, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita bertahan hidup karena ada pengharapan bahwa suatu saat ini semua akan berlalu dan virus bisa dikalahkan. Saudara, manusia sering putus harapan karena masalah dan tekanan yang ada di dunia ini. Aneh, manusia malah sering bergantung kepada situasi dan hal-hal yang rentan di dunia ini. Manusia yang berdosa mudah sekali kalah dan putus asa. Tapi masalah terbesar manusia adalah ketidakmampuan mengalahkan dosa itu sendiri.
Dosa memunculkan keinginan-keinginan dari nafsu yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Dan pada akhirnya manusia pun tidak bisa mengalahkan kematian. Lalu apakah yang menjadi dasar pengharapan kita? Ini sesuatu yang penting. Apa menjadi dasar pengharapan kita? Ada 3 hal. Pertama, karena rahmat-Nya yang besar. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Karena rahmat-Nya yang besar. Saudara, segala sesuatu mulai dengan rahmat Tuhan. Tidak ada yang berhak menerima pengharapan karena keinginan, kemauannya sendiri. Dan perlu kita catat, kita ketahui. Rahmat dan anugerah Tuhan adalah 2 sisi dari satu mata uang. Dan seringkali kita tidak bisa membedakan antara rahmat dan anugerah karena pengertiannya hampir sama. Namun kalau kita melihat bagaikan 2 sisi dalam satu mata uang. Artinya rahmat adalah Tuhan tidak memberikan kita apa yang seharusnya kita terima. Kita seharusnya menerima murka Allah, kemarahan Allah. Namun karena belas kasihan Allah, kita tidak menerimanya. Neraka dibatalkan untuk kita yang beriman. Itulah rahmat Tuhan karena belas kasihannya. Yang kedua, anugerah adalah Tuhan memberikan kita apa yang tidak seharusnya kita terima. Dan Dia memberikan keselamatan yang tak layak kita terima. Sepantasnya kita dihukum. Namun kita diselamatkan karena iman kita. Semua karena rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saudara, saat kita menyadari bahwa hidup ini seluruhnya adalah anugerah Tuhan, maka ini akan membawa dampak yang sangat dalam di seluruh hidup kita. Kalau kita boleh beribadah dengan tenang saat ini, walaupun kondisi dibatasi dengan protokol kesehatan, namun kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan secara bebas. Ya, kita bisa memiliki kesempatan untuk belajar bagi mahasiswa dan para pelajar. Kalau kita sadar ini adalah rahmat-Nya yang besar, maka itu akan mengubah seluruh hidup kita, saudaraku. Kita boleh menyadari bahwa kita tak layak menerima semua kebaikan Tuhan itu. Kita harus menyadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Dan seluruh yang kita miliki adalah oleh karena anugerah Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita alami saat ini? Masihkah kita memiliki pengharapan? Walaupun yang kita lihat samar-samar. Bahkan seringkali kita dibayang-bayangi perasaan ketakutan. Takut mati. Begitu banyak teman kita yang gugur akibat virus. Mari kita belajar. Rahmat-Nya yang besar memungkinkan kita bisa ada di dalam hadirat-Nya. Saudara, yang kedua, apa yang membuat kita bisa bertekun dalam pengharapan? Dasarnya apa? Kedua, karena kelahiran baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini adalah semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa dilahirkan kembali oleh karena Roh Kudus yang bekerja secara misterius dalam hidup kita untuk memberikan hidup yang baru dalam Tuhan. Saudara, apa kaitannya kelahiran baru atau istilah lain born again dengan kematian Kristus? Bukankah kematian Kristus itu terjadi sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu? Dan kelahiran baru yang kita alami itu adalah sekarang ini. Nah, untuk menjelaskan ini saudara, kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 5. Dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah mati dalam dosa-dosa kita. Kita mati secara rohani berarti apapun yang dikerjakan kepada kita kalau bukan Roh Kudus yang terlebih dahulu memberikan hidup yang baru, maka kita tidak bisa berespon, menanggapi dan menjadi percaya. Kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus secara misterius membuat hidup yang baru yang membuat kita bisa berespon terhadap panggilan Allah, panggilan firman Tuhan dan menjadi percaya, saudara.
Kita amati kembali 1 Petrus 1 ayat 3. Pribadi yang mampu mengalahkan kematian itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mungkin kedengarannya suatu statement yang sederhana, tapi tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kematian. Semua orang akan mati, dan karena Dia bisa mengalahkan kematian dan hidup, maka kita memiliki pengharapan. Saudara, mungkin kita tidak merampok, kita tidak berjudi, kita tidak pemabuk, tidak pengguna narkoba. Tapi firman Tuhan berkata setiap orang itu berdosa. Saudara, kita melakukan apa yang kita mau dan tidak peduli pada apa yang Tuhan mau. Bahkan kita pun melupakan dan memberontak kepada Tuhan. Kita sering membenci saudara kita. Dan sifat mementingkan diri, keegoisan kita pun sering menguasai. Itu adalah dosa, saudara. Tapi Kristus yang bangkit telah mengalahkan kematian dan dosa. Dan Dia memberikan pengharapan kepada kita semua. Karena Kristus pengharapan kita bukan lagi disandarkan kepada situasi, berkat, atau apapun dari dunia ini yang akan lenyap suatu hari. Tapi pada Kristus Sang Juru Selamat dan sumber kehidupan kita. Saudara, saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan kita. Saat kita jatuh, kembali lagi pada Dia yang adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 membicarakan rahmat Tuhan. Di mana manusia yang akan mati dan layaknya untuk dihukum, diampuni oleh Dia. Tuhan mau bekerja melalui firman Tuhan untuk bisa kita menyadari dan bahkan mengalahkan dosa-dosa kita. Mungkin kita sudah sering mendengarkan ini, saudara, atau sering kita datang ke gereja. Pertanyaannya, apakah kita sudah lahir kembali? Apakah kita sudah lahir baru? Bukan kegiatan agama, tapi dimulai dari dalam hati kita. Yang mengakui keberdosaan kita dan datang kepada Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan menebus kita dari penghukuman kekal. Saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Rasul Petrus mengerti pentingnya pengharapan dalam hidup ini. Karena itulah dia memulai pasal ini dengan menguatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Allah bekerja dalam hati orang berdosa supaya dia bisa mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Lahir baru melalui Kristus yang sudah mati dan bangkit menjadi ciptaan yang baru. Kita yang tadinya adalah seteru atau musuh Allah diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, dari segi manusia ada pertobatan dan dari sisi Allah ada kelahiran dan ciptaan baru. Dan karena kita sudah diselamatkan dan dilahirkan baru oleh Tuhan, maka kita ada atau kita memiliki pengharapan yang baru dalam Dia yang hidup. Saudara. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita punya pengharapan yang hidup. Dosa mengakibatkan kematian. Dan tidak ada manusia apapun di dunia ini yang mampu mengalahkan kematian. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkannya. Dan ini adalah sebuah fakta sejarah. Bukan dongeng. Istilah pengharapan dari firman Tuhan bukan pada sesuatu yang tidak pasti, tapi pada sebuah pengharapan yang penuh keyakinan. Iman dan pemberitaan kita akan sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Itu kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Tanpa pengharapan manusia akan terus was-was dalam hidupnya. Dan pada akhirnya tidak punya semangat hidup, saudara. Pengharapan dalam Kristus mulai dari saat seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sampai pada kekekalan. Karena Yesus Kristus Maha Kuasa dan Maha Tahu, kita bisa tenang dalam situasi apapun juga. Puji Tuhan. Yang ketiga,
Dasar pengharapan kita yang ketiga karena Roh Kudus mempersatukan kita dengan Tuhan Yesus. Saudara, persatuan dengan Tuhan Yesus adalah doktrin yang sangat penting. Ketika Roh Kudus melahirkan baru kita, Dia mempersatukan kita dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya, kita juga akan dipersatukan dalam kebangkitannya. Kita yang mati dalam dosa dipersatukan dengan Kristus yang menanggung dosa kita, sehingga kematian Kristus diperhitungkan sebagai kematian kita, dan kebangkitan Kristus juga diperhitungkan sebagai kebangkitan kita. Galatia 2 ayat 19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu kata Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Padahal saudara, tidak pernah Paulus disalibkan secara fisik. Ini maksudnya apa? Paulus dipersatukan dengan Tuhan Yesus, manusia lamanya disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Manusia lamanya sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Perhatikan, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan ungkapan dalam anak Allah. Ini menyatakan bahwa kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah kaitan lahir kembali dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus mempersatukan kita sehingga kita memiliki hidup yang baru, dan hidup yang baru itu adalah hidup yang dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah adalah pengharapan yang sejati yang boleh kita alami, kita miliki, saudara. Bagaimana aku disalibkan bersama-sama dengan Kristus adalah sangat abstrak. Tapi apa artinya lahir kembali dalam hidup kita secara konkret? Kunci utamanya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Union with Christ adalah doktrin yang sangat penting di dalam keselamatan kita, saudara. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya ada hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa, saudara? Di dalam hidup yang baru itu ada Roh Kudus di dalam jiwa kita. Pasti ada arah yang baru, ada keinginan yang baru, ada sumber sukacita yang baru. Ini membuat kita menaruh pengharapan kepada Dia. Saudara, pengharapan yang kita peroleh karena didasarkan atas firman Tuhan yang hidup. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Dan dimungkinkan oleh anak Allah, Tuhan Yesus yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Pengharapan yang hidup adalah pengharapan yang memiliki hidup. Dan karena itu dapat menghidupkan saudara dan saya. Saudara, pengharapan apa yang akan kita peroleh atau yang kita peroleh? Kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Perhatikan, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, luar biasa. Inilah warisan. Pengharapan dalam Yesus bukan hanya sekarang saat kita hidup dalam dunia ini. Yang dikatakan dalam ayat 3 tadi memiliki pengharapan. Tapi juga ada pengharapan sebuah warisan yang kekal di sorga. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, apa pikiran kita tentang sorga? Apakah hal materi? Yang ditekankan di sini sebuah hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Tubuh baru yang tidak akan binasa. Seperti tubuh kita sekarang. Tidak ada lagi dosa. Dan sebuah kemuliaan yang tidak berubah. Ini luar biasa. Tubuh kemuliaan.
Petrus menuliskan hal ini pada jemaat dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan sedang berada dalam perantoran akibat tekanan politik Romawi yang begitu kejam saat itu. Mereka merantau tersebar, berdiaspora. Supaya apa? Memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti. Itu tujuan penulisan surat ini. Saudara, ketika kita memikirkan kekekalan, hal-hal yang kekal dan sorga bersama dengan Tuhan Yesus, itulah yang memberikan kepada saudara dan saya pengharapan dan semangat gairah kita di dalam hidup kita saat ini. Kita tidak pernah dijanjikan hidup tanpa kesulitan, tapi kita adalah hanya penumpang sementara dalam dunia. Orang Jawa bilang mau mampir ngombe saja. Berharaplah pada harapan yang hidup, bukan pada pengharapan yang mati dan tidak pasti. Saudara, sebagai konklusi, bagaimana agar kita bisa bertekun dalam pengharapan? Pertama, dipelihara dalam kekuatan Allah. Dalam ayat kelima dikatakan tadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tidak menciptakan dan melindungi diri kita sendiri, hanya karya dan campur tangan Allah menjadi pengharapan kita. Karena itu marilah kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Libatkanlah Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, bergembira di dalam pencobaan. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Perhatikan. Kita diminta untuk bergembira dalam pencobaan. Ini sesuatu yang paradoks. Kenapa kita bergembira, saudara? Karena dijelaskan ada keterangan waktu seketika harus berduka cita. Artinya tidak selama-lamanya, bersifat temporal. Tidak seterusnya. Dan ada tujuan kita menderita. Saya baca terus. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, ini tujuannya, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan dari ayat ini. Tujuannya adalah apa? Untuk membuktikan kemurnian iman. Iman kita perlu dibuktikan. Lewat apa? Lewat penderitaan yang seketika. Nah, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, iman kita sedang diuji untuk dimurnikan. Kita baca ulang kembali dalam ayat 7. Dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi iman itu di-compare dengan emas. Emas itu mahal, tapi nggak ada artinya dibandingkan dengan iman yang murni. Seandainya emas itu bisa ngomong ketika dilebur dalam panasnya api sekitar 1000 derajat Celcius. Dia akan menjerit, jangan sakit. Tapi ingat, emas itu ketika dilebur dalam dapur api menjadi emas yang murni. Itulah gambaran iman. Memang sakit, berat. Tapi Alkitab katakan bergembira dalam pencobaan. Karena dengan demikian imanmu diuji. Di dalam menuju kepada kemuliaan. Kita harus belajar untuk bisa menghadapi setiap penderitaan. Dan bersuka cita dalam menghadapi pencobaan. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang ketiga, tinggal dalam sukacita besar. Ayat 8-9 dikatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pengharapan kita bukan berdasarkan dengan apa yang kita lihat secara langsung. Tapi melalui iman kita. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 11. Yang banyak menjabarkan tentang betapa pentingnya iman itu. Dan kita melihat bapak-bapak iman yang tersebar di berbagai tempat.
Karena penganiayaan terhadap diri mereka sebagai orang percaya. Tidak melihat sosok Tuhan Yesus secara jasmani. Tapi mereka melihat melalui iman mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara, berarti pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebagai ayat terakhir mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4 demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Luar biasa. Karena Yesus kita diperdamaikan. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai 2 dari Roma 5 ini. Ya, karena Yesus kita diperdamaikan. Ya, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Dan ingat, kita boleh bermegah oleh karena itu. Tapi kita juga dikatakan bermegah karena penderitaan kita. Nah, saudara, kita bisa melihat dalam ayat ini pengharapan sebagai proses. Artinya pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan. Karena itu kita diminta bermegah. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, dan pengharapan. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Saudara, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebelumnya harus melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Jadi saudara, mari kita mau belajar hari ini. Bertekunlah dalam pengharapan. Ya, walaupun kita melihat kondisinya samar-samar, sepertinya tidak terselesaikan masalah COVID-19 ini. Tapi di tahun yang baru ini, kita memiliki semangat yang baru, harapan yang baru. Ya, bahwa kita mampu bertekun dalam pengharapan ketika kita izinkan Roh Kudus menguatkan kita. Kita tahu bahwa penderitaan itu bisa menguji iman kita. Dan kita betul-betul juga bisa mengerti dengan iman. Kita melihat Tuhan, kita bisa bergembira. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sadar seringkali kami terjebak oleh karena apa yang kami lihat, kami rasakan. Terutama dalam menghadapi situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Akibat pandemi COVID-19. Bahwa setiap kami itu tetap bertekun pada pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami tetap kuat. Kami tetap bergembira, bersuka cita. Oleh karena Engkau sudah menjanjikan perkara kekal kepada kami. Teguhkan setiap panggilan hidup kami. Bila tahun yang baru ini kami boleh berjalan lebih bergairah lagi di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah patah semangat. Kami percaya dan yakin berjalan bersama dengan Engkau. Segala kemungkinan yang positif yang membangun hidup kami akan terwujud. Terima kasih, berkati seluruh saudara kami dimanapun mereka berada. Berkat dari Tuhan terus menyertai kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.